Isu kemungkinan invasi Cina ke Taiwan kembali mencuat dan menimbulkan kekhawatiran global. AS menyatakan Beijing bisa saja segera mengambil langkah militer untuk merebut Taiwan. Ancaman itu disebut-sebut nyata dan tak bisa lagi diabaikan. Peningkatan aktivitas militer Cina pun terus terjadi di sekitar wilayah Taiwan, memicu spekulasi bahwa persiapan serius tengah berlangsung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah invasi Cina ke Taiwan akan terjadi dalam waktu dekat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut The Week, upaya Cina untuk menaklukkan Taiwan dengan kekerasan bisa terjadi dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam KTT Pertahanan Dialog Shangri-La 2025 di Singapura. Menurutnya tidak ada alasan untuk menutup-nutupi kenyataan bahwa ancaman dari Cina terhadap Taiwan sangat nyata. Ia menambahkan Beijing secara serius tengah mempersiapkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan regional. Hegseth juga menegaskan, jika Cina benar-benar mencoba menginvasi Taiwan, maka konsekuensinya akan sangat besar, tidak hanya bagi kawasan tetapi juga bagi dunia. Cina menganggap Taiwan sebagai wilayah yang memisahkan diri dan harus dikendalikan kembali, bahkan dengan kekuatan militer jika diperlukan. Karena itulah, majalah The Economist menyebut Taiwan sebagai tempat paling berbahaya di bumi saat ini. Sejumlah analis belum memastikan tentang kapan atau apakah invasi Cina akan benar-benar dilancarkan. Lembaga pemikir Council of Foreign Relations atau CFR menyebut pandangan para ahli sangat beragam terkait kemungkinan dan waktu terjadinya konflik. Namun yang jelas, aktivitas militer Cina menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan. Komandan Komando Indo-Pasifik AS Samuel Paparo pada April 2025 menyebut modernisasi militer Cina saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan menyebut latihan militer Cina di sekitar Taiwan bukan sekadar latihan rutin, melainkan bentuk gladi resik untuk skenario invasi sebenarnya. Kekhawatiran ini didukung data yang menunjukkan tren agresif militer Cina, terutama Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, termasuk pelanggaran garis tengah Selat Taiwan secara konsisten. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, insiden pelanggaran ini meningkat tajam dari 953 pada 2021 menjadi 3.070 pada 2024. Selain itu, ada indikasi lain bahwa Cina sedang menyiapkan strategi ekonomi dan hukum untuk mendukung kemungkinan aksi militer. Cina diketahui menimbun emas dalam jumlah rekor, diduga sebagai langkah antisipatif terhadap sanksi ekonomi dari Barat jika konflik pecah. Beijing juga telah memperkuat kerangka hukum domestik untuk melegitimasi invasi sebagai urusan internal negara. Laksamana Paparo menyebut PLA sedang berupaya keras mencapai target kesiapan militer yang ditetapkan Presiden Xi Jinping untuk 2027. Tahun tersebut dianggap simbolis dan ajaib bagi militer Cina karena menandai 100 tahun berdirinya PLA. Namun, CFR menyebut ada pandangan lain yang menilai tahun 2049 sebagai target penting karena bertepatan dengan momen impian Cina yang digaungkan Xi Jinping, yakni saat Cina ingin dipandang sebagai kekuatan global yang sepenuhnya pulih dan bersatu termasuk dengan Taiwan. Tanda-tanda kesiapan militer juga semakin jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina mengadakan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan. Cina bahkan mengepung pulau itu dengan semua cabang militernya, termasuk penjaga pantai yang kini lebih termiliterisasi. Pada Januari 2025, Naval News juga melaporkan pembangunan kapal amfibi jenis Shikeo di kalangan Guangzhou. Kapal-kapal ini dilengkapi jembatan khusus yang mampu mengangkut tank dan perbekalan melintasi medan sulit. Menurut The Guardian, keberadaan kapal itu mengindikasikan koordinasi militer dan sipil yang matang, sekaligus menyiapkan banyak titik serangan yang dapat melemahkan pertahanan Taiwan. Strategi yang mungkin diterapkan Cina adalah serangan mendadak besar-besaran. Saat invasi dimulai, Selat Taiwan kemungkinan akan berubah menjadi medan tempur intens. Menurut Business Insider, armada drone udara dan laut Cina bisa memadati wilayah tersebut, membawa ancaman mematikan yang belum siap ditangkal oleh Taiwan maupun sekutunya. Dalam menghadapi potensi ini, AS telah menyiapkan strategi pertahanan bernama Hellscape. Strategi ini melibatkan ribuan drone untuk menghambat serangan PLA sambil menunggu bala bantuan tiba.
Jika invasi benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat besar. The Wall Street Journal menyebut aksi militer Cina ke Taiwan akan memicu krisis global. Taiwan pasti akan merespons dengan kekuatan militer dan Presiden AS Donald Trump akan dihadapkan pada keputusan besar apakah harus mengerahkan kekuatan untuk membela Taiwan. Konflik ini juga diperkirakan akan mengganggu perdagangan global dan mendorong negara-negara barat menjatuhkan sanksi berat kepada Cina. Namun, risiko terbesar dari konflik ini bukan hanya ekonomi, tapi juga potensi eskalasi antara dua kekuatan nuklir Cina dan AS. The Economist menyebut konflik ini berpotensi menjadi bencana besar, baik karena pertumpahan darah di Taiwan maupun karena dampak geopolitik globalnya. Stockholm International Peace Research menilai Cina secara militer jauh lebih unggul dari Taiwan dengan pengeluaran pertahanan 23 kali lipat lebih besar dan jumlah tentara aktif yang mencapai lebih dari 2 juta. AS terikat oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk membekali Taiwan dengan senjata defensif dan mencegah Cina menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut. Namun meski kemungkinan terlibatnya AS tetap ada, timbul keraguan di Taipei terkait kesiapan Trump untuk melakukan intervensi militer jika serangan terjadi. Jika konflik meledak, The Times memperingatkan bahwa itu akan menjadi salah satu peristiwa paling berbahaya di abad ke-21, bahkan melebihi serangan Rusia ke Ukraina. Cina semakin nyata menunjukkan kesiapan untuk menginvasi Taiwan dengan eskalasi militer, strategi ekonomi, dan langkah hukum yang terkoordinasi. Target 2027 menjadi tenggat kritis, namun 2049 juga dipandang strategis. Jika konflik benar-benar terjadi, dampaknya diperkirakan sangat besar, baik secara regional maupun global. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.